welcome back to my lens. Hari ini aku mau mereview sebuah buku yang sebenarnya udah lama banget di request oleh seorang sobat My Lens. Namanya itu Ade Julianum Dongoran. Halo Ade, terima kasih banyak ya udah merequest buku ini. Dan aku minta maaf banget karena aku baru bisa mereview bukunya sekarang. Karena Ade Julianum Dongoran ini nge-request sebuah buku romance. Dan terus terang aku jarang baca buku percintaan. Jadi menurutku ketika aku diminta untuk mereview buku ini satu tantangan yang cukup berat. Tapi terima kasih banget udah request karena akhirnya aku jadi tertantang untuk melakukannya kan. Dan meskipun ini kelihatannya gampang teman-teman, tapi aku butuh persiapan banget untuk bisa mereview buku ini. Nah, akhirnya aku memilih sebuah buku yang bergenre fantasi, judulnya My Cold Alpha. Dan kenapa aku memilih buku ini? Pertama memang karena aku suka sama legenda werewolf. Ini buku tentang werewolf juga. Dan yang kedua, karena buku ini ditulis oleh seorang remaja yang baru berumur 18 tahun. Wow, namanya itu Ayunda Ibrahim. Dan adik kita yang luar biasa ini bisa menulis buku yang meskipun dia legenda werewolf yang notabene bukan dari Indonesia, tapi dia bisa menuliskannya dengan luar biasa bagus. Dan legendanya itu detail, jadi teman-teman gak akan ngelihat kayaknya manusia serigala bukan kayak gitu deh. Malah teman-teman akan amazed dengan apa yang dituliskan, karena meskipun ini bukan legenda yang dari Indonesia, tapi si adik kita ini bisa menjelaskannya tuh dengan baik. Anyway, aku udah gak sabar banget mereview buku ini. Jadi langsung saja kita saksikan sama-sama yuk. Because reading can change your life. My Cold Alpha merupakan sebuah novel fantasi romantis yang diterbitkan tahun 2020. Sebelum diterbitkan, novel ini telah dimuat di Wattpad dan ceritanya telah dibaca sampai lebih dari 3,3 juta kali. Buku ini ditulis oleh Ayunda Ibrahim yang tahun ini baru berumur 18 tahun loh guys. Hebat banget ya Ayunda Ibrahim ini. Dan lebih hebat lagi, buku ini mengambil latar kehidupan di dunia manusia serigala. Jelas saja hebat, karena kita kan gak punya warisan sejarah tentang legenda manusia serigala ya. Legenda ini berasal dari daratan Skandinavia dan sudah berumur ribuan tahun. Meski demikian, penulis dapat menjelaskan banyak hal tentang kehidupan manusia serigala dengan sangat baik. Berarti risetnya juga nggak main-main nih. Oke, kita langsung saja ke intinya. Buku ini bercerita tentang kehidupan manusia serigala di pulau lain, di mana tidak ada mortal atau manusia biasa yang tinggal di sana. Pulau itu hanya dihuni oleh beberapa pack atau kawanan manusia serigala. Cerita dalam buku ini dimulai ketika seorang gadis bernama Alexa Hawkins yang selama hidupnya tidak pernah bergaul dengan orang luar kecuali kedua sahabatnya, dipaksa oleh kedua sahabatnya itu untuk menghadiri upacara pengangkatan alfa baru di daerahnya. Alfa adalah pemimpin kelompok serigala ya guys. Serigala yang menjadi alfa biasanya adalah yang terkuat dan yang paling dominan di kelompoknya. Tujuan teman-teman Alexa mengajaknya pergi ke pesta itu adalah karena pesta itu dibuka untuk umum dan seluruh warga akan hadir untuk menghormati pemimpin mereka. Dan karena teman-temannya berencana juga untuk mengadu nasib Alexa di sana. Mengadu nasib adalah ungkapan untuk menemukan pasangan jiwa atau yang disebut mate yang dimiliki oleh setiap insan manusia serigala. Biasanya pasangan jiwa ditemukan tidak lama setelah seorang manusia serigala mengalami perubahan bentuk pertamanya di sekitar usia 17 tahun. Konon, setiap manusia serigala memiliki insting khusus terhadap pasangan jiwa mereka dan apabila mereka menemukan pasangan jiwanya, mereka akan merasakan dorongan yang kuat untuk terikat dengan pasangan jiwanya itu. Dan apabila beruntung, para manusia serigala yang tergolong warga jelata mungkin akan mendapati bahwa pasangan jiwa mereka berasal dari golongan aristokrat atau golongan yang lebih tinggi dan akan mereka jumpai pada pertemuan-pertemuan kenegaraan yang formal seperti upacara pengangkatan alfa ini. Sejak perubahan bentuk pertamanya, Alexa memang belum menemukan pasangan jiwanya.
Itu sebabnya kedua temannya menjadi begitu khawatir dan memaksanya untuk datang ke upacara pengangkatan tersebut. Sebab upacara tersebut akan dihadiri oleh hampir seluruh warga dan ada kemungkinan Alexa akan menemukan pasangan jiwanya di sana. Dan benar, segala hal dalam hidup Alexa berubah ketika ia menghadiri upacara pengangkatan itu. Bukan hanya karena ia menemukan pasangan jiwanya, melainkan karena ternyata pasangan jiwanya adalah sang Alpha sendiri. Ia sempat berpikir kalau ia berhalusinasi sebab relasinya dengan Arabelle, sosok serigala di dalam dirinya, tidak cukup baik dan ia sering mengabaikan Ara. Ia berpikir kalau saat itu Ara hanya mengelabuinya. Kejadian-kejadian aneh sering terjadi sejak itu, mulai dari munculnya para prajurit yang berpatroli hingga ke depan rumah Alexa, serta munculnya mind link atau koneksi pikiran dari orang tak dikenal yang mencari Alexa. Kemunculan mind link ini sempat membuat tubuh Alexa terasa begitu sakit karena berasal dari sosok yang tak dikenal yang mencoba berkomunikasi dengannya. Oh iya, mind link itu koneksi pikiran yang dimiliki setiap manusia serigala dengan sosok serigala yang ada dalam tubuh mereka. Dan mind link ini bisa juga dipakai untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang mereka kenal. Mind link inilah yang memungkinkan setiap manusia serigala berkomunikasi satu sama lain tanpa mengeluarkan suara. Biasanya ini digunakan dalam banyak hal, mulai dari meminta pertolongan ketika dalam keadaan bahaya, sampai ketika menyusun strategi perang, dan untuk berkomunikasi dengan sesama anggota pack saat peperangan terjadi. Rupanya kejadian-kejadian aneh itu terjadi karena Leon Alexander, sang Alpha, mencari-cari Alexa. Situasi keluarga kerajaan saat itu memang sedang kurang kondusif bagi Leon. Karena ia juga tak kunjung menemukan pasangan jiwanya, ayah dan ibu Leon bermaksud menjodohkan Leon dengan putri dari kawanan lain dengan tujuan untuk menyatukan kedua kawanan dan agar tampuk pemerintahan kawanan mereka tidak jatuh kepada sembarang orang. Leon pun sudah dipertunangkan dengan Vanessa Archer, putri dari kawanan Moonstone Pact. Perjodohan seperti ini sebenarnya sangat tidak lazim bagi dunia manusia serigala. Namun tidak ada alternatif yang lebih baik yang dapat orang tua Leon lakukan apabila ia tak kunjung menemukan pasangan jiwanya. Meskipun Vanessa adalah seorang putri yang menarik dan baik hati, tetapi jelas Leon tidak mencintainya. Leon pun sudah lama berpikir keras tentang bagaimana caranya menghentikan rencana orang tuanya itu. Terlebih, musuh bebuyutannya adalah kakak Vanessa sendiri, dan ia tidak sudi menjadi adik iparnya. Namun, tidak ada yang dapat ia lakukan untuk menghentikan hal itu, kecuali kalau ia menemukan pasangan jiwanya. Pertemuannya dengan Alexa secara tidak sengaja pun menimbulkan kesan yang lebih mengagetkan daripada menyenangkan bagi Leon. Terlebih lagi, gadis itu selalu berusaha pergi darinya. Leon menjadi semakin berada dalam tekanan karena orang tuanya memintanya menemukan pasangan jiwanya itu segera, agar mereka tidak dituduh sebagai penipu oleh keluarga pemimpin Moonstone Pact karena telah memutuskan pertunangan Leon dan Vanessa secara sepihak. Itu akan merusak kerjasama yang telah mereka bangun sejak lama. Tekanan yang dialami oleh Leon ini membuatnya menjadi begitu ketus dan intimidatif ketika bertemu dengan Alexa. Dan alih-alih merasakan indahnya jatuh cinta karena telah saling menemukan satu sama lain, pertemuan mereka justru terjadi dengan sangat dingin dan terkesan dipaksakan demi menjaga nama baik kerajaan kawanan mereka. Sejak Leon menemukan Alexa, ia hanya memberi waktu sehari kepada gadis itu untuk mempersiapkan diri dibawa ke Pack House, tempat keluarga kerajaan kawanan itu tinggal. Dan ini membuat Alexa merasa tertekan. Namun ia tidak punya pilihan lain selain merelakan dirinya dibawa ke Pack House. Di sana pun situasinya tidak mudah karena Leon selalu disibukkan dengan urusan kerajaan yang telah dibebankan kepadanya sejak hari pengangkatannya. Beruntung karena di sana ada Leona, adik Leon yang menemaninya dan mengajarinya banyak hal tentang kehidupan kerajaan. Alexa sendiri merasakan kesulitan untuk sekadar berbicara dengan Leon. Terlebih sang Alpha tidak terbiasa menunjukkan sisi sensitifnya kepada siapapun. Hubungan manusia di antara keduanya jadi berkembang dengan sangat lamban. Namun karena mereka berdua adalah pasangan jiwa, koneksi alamiah mereka terbangun hari demi hari, dan Alexa sudah dapat berkomunikasi dengan Leon melalui mind link hanya dalam beberapa saat setelah ia pindah ke Pack House. Bahaya terjadi ketika Eros Archer, kakak Vanessa yang juga adalah musuh sengit Leon, berusaha menculik Alexa. Para Alpha dan Luna dari seluruh penjuru negeri saat itu sedang menghadiri pertemuan akbar yang diadakan di tempat yang jauh.
Orang tua Leon dan Eros pergi ke sana juga, sehingga Leon dan Eros lah yang menjadi alfa yang menjaga kerajaan masing-masing. Eros mengirim seorang pengkhianat untuk mengelabui Alexa dengan sihir, sehingga ia berani melawan Leon dan berhasil digiring keluar istana. Sesampainya di perbatasan, pasukan Eros membawa lari Alexa dan mengurungnya selama 4 hari di wilayah kekuasaan Moonstone Pact. Hal ini membuat Leon hampir gila karena kehilangan pasangan jiwanya. Leon dan pasukannya akhirnya pergi ke daerah itu untuk membawa pulang Alexa dan hal itu justru menyulut pertempuran yang lebih besar. Pertempuran akhirnya mau tidak mau harus terjadi, dan pada saat inilah justru Leon menyadari bahwa sebagai alpha, ia sangat membutuhkan Alexa lunanya. Dan bahwa Alexa, meskipun sebagai manusia sangatlah lugu dan mudah dikelabui, tetapi serigala yang hidup di dalamnya adalah serigala yang tangguh dan dapat diandalkan dalam situasi sulit. Ya, jatuh cintanya baru dirasakan kemudian. Cara penuturan buku ini sangat menarik. Setiap bab secara bergantian menceritakan tentang sudut pandang tiap-tiap tokoh sehingga para pembaca sukses dibuat penasaran dengan cerita buku ini dari awal sampai akhir. Penggambaran para tokohnya pun sangat jelas dan karakter tiap tokoh begitu kuat sehingga pembaca dapat dengan jelas dan bebas mengembangkan imajinasinya untuk membayangkan skenario yang diceritakan buku ini. Hanya, di bagian awal ceritanya terkesan agak mudah ditebak, sebab segala keterangan tentang kehidupan manusia serigala sudah dijelaskan di sana. Berbeda dengan novel-novel fantasi yang ditulis para penulis luar, seperti misalnya Twilight Saga atau serial The Dark Guardian oleh Rachel Hawthorne, yang memberikan gambaran tentang latar kehidupan para tokohnya secara sedikit demi sedikit, sehingga pembaca baru akan mendapatkan gambaran yang utuh di tengah-tengah pembacaan, yakni setelah mereka berhasil mengumpulkan keterangan-keterangan tentang kehidupan para tokoh yang disebar di dalam cerita. Sebagai novel fantasi, buku ini sangat menghibur dan direkomendasikan untuk pembaca remaja. Gimana teman-teman? Keren banget kan bukunya? Luar biasa banget ya, ternyata anak-anak sekarang ini benar-benar bisa mengekspresikan diri melalui karya-karya yang amazing, yang ketika kita baca wow banget gitu ya. Kayaknya dulu waktu gue umur 18 gue nggak kayak gini deh. Dan itu luar biasa. Jadi bagi adik-adik yang mungkin masih usia-usia remaja, yang masih takut untuk berkarya atau mikir kayaknya aku nunggu gede dulu lah, jangan takut, jangan mikir bahwa teman-teman belum bisa berkarya karena teman-teman belum cukup umur. Karena ternyata ada banyak juga teman-teman yang ketika mereka menunjukkan karyanya, ketika mereka berani untuk mengekspresikan diri melalui karya-karyanya itu, ternyata itu hebat-hebat loh, bahkan lebih hebat dari orang-orang yang seumur aku mungkin kalau misalnya nulis buku. Jadi semangat terus adik-adikku dan juga teman-temanku. Oh iya, hari Minggu ini aku juga akan mengundang salah satu sobat Mylands yang masih muda belia, usianya belum 20 tahun. Dan dia akan cerita tentang pengalaman dia ketika memilih jurusan perkuliahan dan dia berhasil memasuki jurusan yang dia impikan. Nah, seperti apa sih inspirasi yang bisa dia bagikan ke kita semua? Nanti sama-sama kita lihat yuk di dalam Mini Talk Mylands hari Minggu jam 9 malam. Terima kasih baik teman-teman, jangan lupa terus baca dan baca buku, because reading can change your life. See ya!